Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yudarmi Swan SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu, pada aksi nyata budaya positif sesi berbagi bersama rekan sejawat dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Siswandarti MPD dan pengajar praktik Bapak Wahyono SPD GR. Nyata yang saya lakukan yaitu mensosialisasikan modul 1 kepada rekan sejawat di SD Negeri 001 Airmelek 1, mengingat untuk meningkatkan budaya positif dan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu saya berbagi bagaimana bisa meningkatkan budaya positif di SD tetangga agar betul-betul menjadikan sekolah yang bisa menciptakan budaya positif dan meningkatkan proses pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1 guru penggerak. Kebetulan saya masih dalam proses pendidikan guru penggerak Angkatan 5 yang telah menyelesaikan modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, pada saat ini saya akan melakukan aksi nyata. Adapun yang saya pelajari selama ini adalah yang pertama, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, artinya di dunia pendidikan kami calon guru penggerak ini harus melakukan perubahan-perubahan cara mengajar berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita lebih dituntut untuk menuntun. Jadi dalam sistem mengajar kita menuntun bagaimana kita bisa menemukan atau mengenali karakter anak masing-masing sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada mereka. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menginginkan kita guru ini terus melakukan perubahan-perubahan pendidikan terhadap peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Kita itu seperti petani. Nah, petani itu memiliki benih-benih. Nah, benih tadi tergantung bagaimana pupuk dan bagaimana petani itu merawatnya. Begitu juga kita sebagai guru, kita harus bisa bagaimana kita melakukan pembaharuan yang kita lakukan di kelas. Sebenarnya Bapak Ibu, saya rasa sudah melakukan hal tersebut tanpa kita sadari. Kita secara perlahan-lahan ketika mengajar pasti kita akan mengenal bagaimana karakter anak tadi, bagaimana latar belakang kehidupan anak tadi, bagaimana kemampuan dia dalam belajar. Nah, sekarang itu kita kuatkan lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara supaya kita mudah menuntunnya, membimbingnya sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Apalagi saat ini kita berada di abad 21 yang semuanya serba digital. Nah, ada anak itu yang kodrat alamnya, kebiasaannya di rumah akan terbawa ke sekolah. Ada anak itu yang selalu menggunakan teknologi juga akan terbawa ke sekolah. Nah, tugas kita lah melakukan perubahan-perubahan tersebut. Nah, di guru penggerak ini kami dibimbing, kami diajar, kemudian kami dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dengan tujuan bagaimana pendidikan yang sesungguhnya itu bisa dijalankan, tidak lagi terjadi otoriter terhadap anak. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik yang berpusat kepada peserta didik bangga dengan gurunya, cinta dengan gurunya, kemudian gurunya bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk perkembangan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi intinya filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita memberikan pengajaran yang lebih baik kepada siswa kita sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Ibu, di guru penggerak juga kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa sih yang harus kita miliki sebagai guru penggerak? Apa sih peran kita di sekolah? Nah, guru penggerak itu adalah agen perubahan untuk rekan-rekan yang lain. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya mendapatkan ilmu akan saya imbaskan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa melakukan program-program. Nah, nilai yang harus kita miliki itu adalah
kita harus menjadi guru yang inovatif, menyenangkan, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian peran kita di sekolah mungkin kita menjadi leader terhadap teman-teman lain, kita menjadi rekan sejawat yang bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada teman-teman kita di sekolah. Jadi di guru penggerak itu kami dituntut bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan terutama yang ada di sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik, menciptakan nilai-nilai positif yang nantinya bisa meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, tentu nilai-nilai tersebut harus ada dalam diri kita. Kita harus menjadi guru yang inovatif, kreatif, yang menyenangkan. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik kepada murid kita terutama. Menciptakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi-materi yang akan kita sajikan dalam kelas. Jadi intinya, dalam pendidikan guru penggerak itu peran kita, nilai kita harus kita tunjukkan dulu untuk bisa kita buktikan kepada orang lain, kepada peserta didik kita bahwa kita akan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik sehingga apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian sebagai guru kita harus selalu memberikan contoh yang baik terutama kepada rekan-rekan yang ada di sekolah kita. Kemudian kita mengajak rekan-rekan kita untuk perlahan-lahan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi sehingga pendidikan itu tidak lagi seperti pendidikan di zaman kolonial. Artinya pendidikan itu akan terus berkembang. Nah, nilai dan peran guru penggerak itulah sangat dibutuhkan agar kita semua bisa beradaptasi, kita semua bisa menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang lebih baik sehingga apa yang kita inginkan, apa yang diharapkan atau apa moto pendidikan bisa kita lakukan dengan baik. Nah, seperti itulah sekilas tentang nilai dan peran guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak yang saat ini masih kami ikuti. Selanjutnya dalam pendidikan guru penggerak juga ada modul 1-3 itu visi guru penggerak. Nah, di sini kami dilatih untuk membuat visi dari kami sendiri. Kalau di sekolah kita masing-masing kita mempunyai visi sekolah. Nah, dalam pendidikan guru penggerak kami diminta dan dituntut untuk membuat sebuah visi pribadi kami, nanti akan kami kolaborasikan dengan visi sekolah. Misalnya terwujudnya siswa SD Negeri 02 yang berakhlak mulia. Kebetulan saya membuat visi pribadi saya terwujudnya siswa SD Negeri 02 yang berakhlak mulia. Nah, artinya di sana target saya adalah atau keinginan saya bagaimana murid-murid yang ada di SD Negeri 02 itu mereka memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini kan meluas. Misal dalam dia bertata krama di kelas, dalam kedisiplinannya. Kemudian visi yang saya buat tadi, ketika saya usulkan ke kepala sekolah, apakah kepala sekolah akan menerima? Tentu saya menjelaskan kenapa saya membuat visi tersebut dan apa feedbacknya dan apa kedepannya yang bisa saya banggakan. Nah, kalau saya melihat saat ini adalah yang paling utama bagaimana kita bisa membentuk karakter siswa terlebih dahulu. Itu menurut pendapat saya bahwa dengan siswa itu berkarakter baik, insya Allah apapun yang akan dilakukannya akan menjadi lebih baik. Makanya saya lebih cenderung ingin visi saya secara pribadi adalah pengen murid-murid itu berakhlak mulia, berakhlak yang lebih baik dari segi kesopanannya, tanggung jawabnya, kemudian tata keramanya. Tentu semua visi tadi bisa terlaksana apabila saya sebagai guru penggerak lebih dahulu mencontohkan bahwa saya adalah berakhlak mulia. Bagaimana caranya? Tak ada salahnya saya menyalami murid terlebih dahulu, saya menyapa murid, kemudian saya datang lebih tepat, kemudian saya lakukan hal-hal positif yang bisa dicontoh oleh murid agar mereka juga bisa berlaku yang baik. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini bahwa murid itu banyak yang akhlaknya sudah menurun. Mungkin karena faktor lingkungan, kemudian faktor keluarga,
Karena jujur di sekolah saya banyak anak-anak yang orang tuanya memang sebagai pedagang, sehingga anak-anak lebih banyak di rumah tanpa orang tuanya pergi pagi, pulangnya malam, orang tuanya pergi ketika anaknya belum berangkat sekolah dan pulang ketika anaknya sudah tidur. Nah, itu mengakibatkan mungkin kurang terkontrolnya bagaimana akhlak anak-anak tersebut. Nah, tugas kita sebagai guru melakukan pembaharuan baru bagaimana akhlak anak tadi secara perlahan-lahan bisa kita bentuk, bisa kita perbaiki. Nah, tugas kita, saya terutama mengajak kawan-kawan semua bagaimana kita mulai berangsur-angsur membuat visi untuk diri kita sendiri. Yang pertama, mengubah bagaimana murid-murid kita lebih berakhlak mulia, terutama dengan kita ketika berada di sekolah, dengan orang tuanya ketika berada di rumah, dan dengan masyarakat di sekelilingnya. Baru kita bisa dikatakan mungkin sedikit berhasil, bahkan ke arah yang baik, bisa mengubah perilaku anak tadi. Nah, visi kita itu harus kita jabarkan secara terus-menerus, harus kita laksanakan agar betul-betul bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain. Nah, di sini saya mengajak ibu-ibu bagaimana ibu juga bisa secara estafet, secara berangsur kita ubah perlahan-lahan. Yang pertama mungkin visinya tentang akhlak mulia kalau menurut saya, tapi kalau bapak ibu-ibu juga pengen membuat visi yang baru, misalnya yang peduli lingkungan, yang beriman, kemudian yang ramah lingkungan, nah, bisa juga. Jadi itu sekedar apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak di Guru 3, yaitu saya harus melakukan atau membuat visi guru penggerak. Semoga visi itu bisa saya terapkan secara berangsur-angsur dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk membentuk karakter siswa yang ada di SD Negeri 002 Air Molek 1. Baik Bapak Ibu, nah yang intinya saya melakukan aksi nyata ini adalah tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, untuk memahami budaya sekolah, maka kita harus pahami dulu bahwa yang tampak dan dapat dilihat oleh kita dari budaya sekolah adalah akhlak seperti visi misi sekolah, bahasa yang diajarkan di sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah, ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, di sini saya mengajak ibu-ibu, bapak ibu semua, bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif sehingga sekolah kita itu ada perubahan-perubahan. Nah, di sini saya sebagai guru penggerak ingin memotivasi bapak ibu, ingin berkolaborasi dengan bapak ibu agar bapak ibu memulai melakukan budaya positif di sekolah bapak ibu masing-masing. Nah, di sini ada 7 budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Misalnya, yang pertama melaksanakan tata tertib sekolah. Nah, pasti setiap sekolah itu sudah mempunyai tata tertib. Ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas. Nah, sekarang kadang-kala tata tertib sekolah dan tata tertib yang di kelas yang sudah kita buat kurang dipatuhi oleh peserta didik, bahkan oleh guru itu sendiri. Nah, budaya positif itu kita mengajak bagaimana murid kita, guru yang ada di sekolah kita bisa melakukan budaya positif tadi, tata tertib sekolah. Misalnya datang tepat waktu, kemudian memakai pakaian sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kalau di sekolah saya misalnya Senin pakai putih merah, dasi, topi lengkap, Selasa pakai baju pramuka, Rabu pakai putih merah lagi, Kamis pakai kotak-kotak, Jumat pakai baju Melayu, dan Sabtu pakai baju olahraga. Nah, itu merupakan budaya positif. Nah, budaya positif itu sebenarnya sudah ada di sekolah kita, tapi tidak dilaksanakan dengan maksimal. Mulai sekarang mari bersama Bapak Ibu kita bekerja sama, berkolaborasi agar budaya positif, contohnya tadi melaksanakan tata tertib sekolah, betul-betul dilaksanakan. Tidak ada lagi anak yang terlambat, tidak ada lagi guru yang terlambat, tidak lagi anak yang pakainya lain. Tetapi ketika ada anak terlambat, nah tadi ada segitiga restitusi yang pernah dipelajari, itu kita mengatasinya dengan
segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Artinya ketika ada yang melanggar peraturan atau budaya positif tadi, kita tanyakan, tahu nggak dia dengan aturan tata tertib tadi? Oh tahu misalnya. Nah setelah dia tahu, kita nasihati. Nah bahwa semua orang itu pasti akan melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu bisa diperbaiki. Nah bagaimana cara memperbaiki? Tidak mengulangi melakukan pelanggaran. Contohnya di tata tertib tadi. Nah itu contoh budaya positif. Jadi ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau guru yang melanggar peraturan, yakin nggak guru dengan tata tertib yang sudah dibuat sekolah? Kalau yakin, kenapa dilanggar? Nah bagaimana caranya memperbaikinya? Diperbaiki, tidak boleh dimarahkan. Anak juga begitu. Jika anak tidak mengindahkan budaya positif tadi, kita tanya, yakin tidak dia dengan budaya positif atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas? Oh yakin, kenapa dilanggar? Katanya alasannya, tapi kita tidak boleh marah, ya. Nah sesuai dengan filosofi kita nggak marah. Kita tanya apa alasannya, kemudian kita yakinkan dia bahwa dia harus bisa mengikuti peraturan. Contoh saya kemarin menemui murid saya yang sering datang terlambat. Setelah saya tanya, karena faktor tidurnya malam, kemudian orang tua tidak di rumah, keasikan main game. Nah kita nasihati untuk berikutnya bagaimana dia bisa mengatasi permasalahan tadi, mungkin dengan tidur lebih cepat, kemudian mengurangi main game, kemudian bangunnya lebih pagi, sehingga bisa mereka mengikuti budaya positif tadi. Budaya positif yang kedua yaitu cinta kebersihan lingkungan. Saya juga yakin Bapak Ibu selalu mengarahkan kepada murid-murid kita untuk cinta terhadap lingkungan. Apa contohnya? Mereka peduli dengan lingkungan yang sudah ada. Mereka tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah di tempat sampah, menegur teman yang membuang sampah sembarangan, kemudian merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah. Nah itu contoh budaya positif, cinta kebersihan dan lingkungan. Tetapi Bapak Ibu juga selalu mempraktekkan bagaimana budaya tersebut dimulai dari Bapak Ibu sendiri. Contohkan, memberi contoh. Yang ketiga, kejujuran. Nah anak harus kita biasakan dengan budaya positif jujur. Hal yang terkecil, contoh tadi, ketika dia terlambat, kita ingin dia jujur. Kita tanya, kenapa anak kamu terlambat? Atau kenapa anak kamu kok bajunya nggak seragam? Nah, kita tanya apa alasannya, kemudian kita kasih solusinya. Karena zaman sekarang Bapak Ibu, kita harus menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak. Guru yang betul-betul bisa menuntun, mengamong anak-anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi kita tanya apa penyebabnya, jujur. Atau ketika ada dia jumpa uang, nah dia jujur, Bu, saya jumpa uang, ini bukan uang saya, diserahkannya ke kantor. Itu kan sudah budaya positif. Atau ada uang kawannya yang hilang, dia tanya, coba siapa yang pernah ketemu uang kawannya? Ini ada uang kawannya yang hilang 5.000. Dia menjadi jujur saya, berarti itu sudah menanamkan budaya positif jujur. Akan tetapi budaya positif jujur juga tidak terlepas dari contoh yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, religius. Religius lebih pada keagamaan. Banyak yang dapat dia mengucapkan salam, dia berdoa ketika memulai pelajaran, mengakhiri pelajaran, mengucapkan terima kasih, membaca surat-surat pendek ketika pada pagi hari. Kan di sekolah kita masing-masing ada namanya literasi. Nah, membaca surat pendek merupakan literasi. Sholat berjamaah. Kemarin ada juga yang sekolah itu melakukan sholat sholat duha. Nah itu merupakan budaya positif yang religius. Bisa juga Bapak Ibu menanyakan, misalnya coba tadi pagi siapa yang sholat subuh? Nah, coba siapa tadi yang bangun pagi sholat subuhnya pas orang azan? Nah itu kita dari diri kita sendiri, kita memancing mereka untuk religius. Kemudian kepedulian. Nah yang kelima itu adalah budaya positif kepedulian. Mereka peduli, mereka tidak cuek. Sama dengan kita guru, kita peduli ketika kawannya sakit, ketika ada permasalahan, mereka peduli untuk melakukan bantuan kepada teman-temannya.
Kemudian budaya positif yang keenam, sifat toleransi. Nah, kalau di sekolah, guru sesama guru, misalnya ada guru yang sakit, nah guru yang lain menggantikan dengan ikhlas. Nah, itu merupakan sikap toleransi yang dicontohkan oleh guru. Kemudian ada temannya yang tidak punya pensil, dipinjamkan oleh teman yang lain. Ada temannya yang nggak ada jajan, dikasih uang jajan oleh temannya. Toleransi, menghargai, menghormati, tidak mengejek teman. Nah, budaya seperti itu harus kita ajarkan dan harus kita mulai dari diri kita sendiri. Yang terakhir, sikap nasionalisme. Nah, apa itu? Cinta tanah air. Nah, upacara bendera kan itu merupakan cinta tanah air. Mungkin ada di antara bapak ibu yang temannya tidak mau ikut upacara, anggaplah upacara hari Senin. Nah, kita sebagai sesama rekan, kita ingatkan bahwa upacara itu adalah merupakan bukti cinta tanah air. Nah, kemudian lagi menyanyikan lagu wajib di kelas. Nah, itu juga merupakan budaya positif. Artinya Bapak Ibu, di sini saya mengajak Bapak Ibu bagaimana kita bersama bisa memulai untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi tentang pendidikan. Baik itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi misi guru penggerak, sampai budaya positif. Nah, budaya positif tadilah yang berkaitan dengan semuanya. Baik kita lagi mengajar, karena kunci pendidikan itu berada pada diri Bapak Ibu. Saya sebagai guru penggerak hanya mengajak berkolaborasi bagaimana ilmu yang saya dapatkan bisa saya tularkan, bisa saya turunkan kepada Bapak Ibu, supaya kita bersama-sama bisa memulai mengubah cara mengajar kita, mengubah cara mendidik kita ke arah yang lebih baik lagi. Intinya di sini saya ingin secara perlahan Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan, terutama di kelas Bapak Ibu sendiri, terutama mulai dari diri Bapak Ibu sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Karena sesuatu yang bisa kita lakukan itu adalah kita mulai dari diri kita, atau kita memberikan contoh terlebih dahulu kepada diri kita, baru kita ajak orang lain. Kalau kita tidak memberikan contoh yang baik, maka orang lain tidak akan mau melakukan hal-hal baik. Tetapi saya sendiri juga secara perlahan-lahan setelah pendidikan guru penggerak, saya juga melakukan program-program pembelajaran. Mungkin pembelajaran itu saya sering sedikit, saya bawa keluar kelas, kemudian ada nyanyian, bagaimana siswa itu betul-betul merasa aman, nyaman, senang, rindu dengan gurunya. Kemudian betul-betul budaya-budaya positif yang kita tularkan, yang kita buat bersama murid, betul-betul dilakukan dari hatinya sendiri tanpa ada paksaan. Artinya tentu kita memang harus bekerja keras. Kemudian kita betul-betul harus mampu menuntun semua peserta didik kita itu sehingga mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, budaya positif itu juga harus betul-betul kita terapkan. Tentunya Bapak Ibu harus bekerja sama dengan rekan guru, kepala sekolah, dan warga sekolah agar budaya positif yang saya sampaikan tadi bisa terlaksana dengan maksimal. Bapak Ibu tidak perlu sama dengan saya. Itu hanya contoh 7 budaya positif yang saya yang saya berikan. Misalnya melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, dan sikap nasionalisme. Itu kan budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya. Nah, sekarang saya kan melakukan aksi nyata di sekolah Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu lagi membuat budaya positif? Mungkin hanya 2 atau 1. Mungkin besok Bapak Ibu memulainya melakukan budaya positifnya cinta lingkungan. Nah, kemudian atau membentuk karakter yang baik. Jadi Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita lakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Kita ciptakan budaya-budaya positif yang bisa membentuk karakter anak kita, sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi murid-murid harapan seperti yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan dengan kita sharing atau aksi nyata yang saya lakukan kepada Bapak Ibu perlahan-lahan bisa melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Jika Bapak Ibu
masih ada yang belum memahami atau belum paham dengan apa yang saya berikan tentang budaya positif, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan saya, bisa bertanya dengan saya, sehingga kita berkolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Kemudian saya juga selaku calon guru penggerak angkatan 5 yang saat ini berada di modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan kami semua bisa sukses, bisa tamat dengan maksimal dan bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Kira-kira ketika saya nanti memberikan atau berkolaborasi kembali dengan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap untuk berkolaborasi bersama? Siap. Semangat ya Bapak Ibu, karena moto guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi saya dulu tergerak, kemudian saya menggerakkan, kemudian Bapak Ibu bergerak, sama-sama memajukan pendidikan. Semoga pendidikan Indonesia ini lebih baik lagi, dan banyak lagi budaya-budaya positif yang bisa kita buat, dan pendidikan guru penggerak ini dapat memajukan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan di sekolah Bapak Ibu pada umumnya dan kelas sendiri pada khususnya, sehingga banyak lagi lahir guru-guru penggerak yang akan mengikuti jejak saya yang sekarang masih melakukan pendidikan guru penggerak. Demikian saya berterima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan. Semoga Bapak Ibu bisa mencerna dan melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.